Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada materi yang akan dibahas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Azhari dari kelas manajemen 3E, Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sistem pakar robot dalam dunia pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan buatan, manfaat kecerdasan buatan, dampak negatif kecerdasan buatan, dan apakah robot atau teknologi dapat mengganti peran seorang guru. Baiklah, kita masuk kepada materi. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas, bidang ini telah berkembang pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan kebutuhan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. Manfaat kecerdasan buatan yang diimplementasikan dalam pengembangan sistem pakar adalah: yang pertama, memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Yang kedua, masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja, yaitu bertambah efisiensi pekerjaan tertentu serta hasil solusi kerja. Yang keempat, penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang kelima, memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Yang terakhir, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batasan waktu. Dampak negatif kecerdasan buatan. Yang pertama, sempitnya lapangan kerja. Yang kedua, mentalitas teknologi. Hal ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat atau teknosentris, seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan oleh teknologi dan sesuatu akan lebih meyakinkan kalau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka. Yang ketiga, krisis teknologi. Berbagai krisis yang melanda dunia abad ini terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu cepat, sehingga proses adaptasi dan integrasi tidak dilakukan. Akibatnya terhadap individu ialah teknostres, penyakit urban, penyakit peradaban, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, habisnya sumber daya. Yang kelima, timbulnya cuaca ekstrim diakibatkan industri mesin merajalela. Selanjutnya, pencemaran lingkungan, dan yang terakhir, beban lebih informasi. Lingkungan informasi juga akan menimbulkan problem karena pertumbuhan yang sangat cepat, melampaui daya serap dan daya olah manusia. Di dalam ilmu komputer, banyak ahli yang berkonsentrasi pada pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Banyak implementasi kecerdasan buatan dalam bidang komputer, antara lain adalah decision support system atau sistem pendukung keputusan, robotik, natural language atau bahasa alami, neural network atau jaringan saraf, dan lain-lain. Pengertian kecerdasan buatan yaitu suatu studi khusus di mana tujuannya adalah membuat komputer berpikir dan bertindak seperti manusia. Contoh bidang lain pengembangan kecerdasan buatan adalah sistem pakar yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian manusia. Tujuan dari pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Apakah teknologi dapat mengganti peran seorang guru? Guru adalah orang yang mentransfer pengetahuan dan secara positif mempengaruhi siswa. Jika kita mempertimbangkan semua tugas dan tanggung jawab seorang guru, sebagian besar dari mereka dapat diotomatisasi dengan menggunakan teknik AI atau kecerdasan buatan.
untuk berkinerja lebih baik daripada guru manusia. Misalnya, memperbaharui sendiri tentang masalah-masalah mata pelajaran, persiapan bahan pelajaran otomatis, menerapkan metode pengajaran khusus siswa, penilaian otomatis, dan sebagainya. Meskipun kemajuan teknologi pembelajaran sudah ada pada tahap yang mencengangkan, namun kemajuan ini tidak dapat menggantikan fungsi dan peran guru dalam seluruh proses pendidikan anak. Manusia memang sudah hidup dalam dunia yang berteknologi tinggi secara psikologis pada kelompok anak-anak dan remaja usia sekolah, tetapi ada hasrat untuk mencari figur yang dapat mereka kagumi, hormati, dan bahkan meniru perilaku dan prestasi kehidupannya.